Siapa yang tidak tahu dengan uang kertas? Alat tukar yang sangat mendunia ini sudah tersebar merata hampir ke seluruh planet bumi ini. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Seperti Amerika dengan dolar mereka, China dengan yuan, Jepang dengan yen, dan Indonesia dengan rupiah. Setiap sebuah transaksi atau tukar-menukar, seperti ketika kita ke mall, menginginkan sesuatu barang seperti pakaian, maka kita akan menukar pakaian tersebut dengan kertas yang sudah berlabel uang kertas itu. Ketika kita mau makan ke sebuah kafe, kita menukar uang kertas kita dengan sepiring makanan dari kafe tersebut. Tapi, perlu kalian ketahui, uang kertas yang kalian bawa itu tidak bisa dikatakan sebagai harta yang sebenarnya. Karena apa? Ini hanya kertas yang berlabel angka. Singkatnya saya beri contoh. Untuk Anda yang sudah mendapatkan gelar bapak-bapak atau emak-emak yang sudah berumur 40-50 tahun lebih pasti tahu. Puluhan tahun lalu, dengan 100 rupiah, zaman dahulu sudah mendapatkan semangkung nasi rawon lengkap beserta teh angetnya. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan 100 rupiah di tahun 2020? Apakah harga nasi rawon sama dengan puluhan tahun lalu itu? Pasti tidak. Dengan 100 rupiah pun dikasih ke tukang parkir pasti tidak mungkin mau. Kok bisa? Apakah kalian sudah sadar akan hal ini? Apakah kalian sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa penyebabnya? Apakah harga rawonnya menjadi mahal karena rawonnya tambah enak? Atau rawonnya tambah banyak? Apakah bahan pokok untuk membuat rawon semakin langka? Tidak. Penyebab dari permasalahan harga rawon bukan terletak pada rawonnya sendiri, melainkan pada rupiah yang kita pakai. Ngomongin rawon, admin jadi pengen makan rawon. Oke, kembali ke rawon. Maaf. Kembali ke penyebab dari permasalahan harga rawon. Bukan terletak pada rawonnya sendiri, melainkan pada rupiah yang kita pakai. Pertanyaan besarnya, ada apa dengan rupiah yang kita pakai? Oke, tunggu video sesi selanjutnya. Kembali ke pokok utama. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Akan tetapi pernahkah kalian berpikir, siapa yang menciptakan uang kertas ini? Oke, di video kali ini, kita akan membahas tentang pencipta uang kertas. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, akan dibahas oleh admin langsung. Untuk sejarah singkatnya, dikutip dari wikipedia.com, sejarah uang kertas sendiri dinamai sebagai banknot. Sering dikenal sebagai tagihan. Di Amerika, uang kertas atau hanya catatan adalah jenis surat promes yang dapat dinegosiasikan, yang dibuat oleh bank, dibayarkan kepada pembawa berdasarkan permintaan. Uang kertas pada awalnya dikeluarkan oleh bank komersial, yang secara hukum diharuskan untuk menebus uang kertas untuk pelelangan yang sah. Biasanya koin emas atau perak. Ketika diserahkan kepada kepala kasir bank asal, uang kertas komersial ini hanya diperdagangkan pada nilai nominal di pasar yang dilayani oleh bank penerbit. Uang kertas komersial, terutama telah digantikan oleh uang kertas nasional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Oke, dari sini mungkin cukup paham. Banknot yang sekarang telah menjadi uang kertas, yang telah dikeluarkan oleh bank komersial, sudah tergantikan oleh uang kertas nasional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kita buka langsung apa itu bank sentral dan siapakah itu bank sentral. Bank sentral, bank cadangan, atau otoritas moneter adalah lembaga yang mengelola mata uang, jumlah uang beredar, dan suku bunga negara atau serikat moneter formal dan mengawasi sistem perbankan komersial mereka. Berbeda dengan bank komersial, bank sentral memiliki monopoli untuk meningkatkan basis moneter di negara bagian, dan juga secara umum mengontrol pencetakan mata uang nasional, yang berfungsi sebagai alat pembayaran resmi negara. Bank sentral juga bertindak sebagai pemberi pinjaman jalan terakhir ke sektor perbankan selama masa krisis keuangan. Sebagian besar bank sentral juga memiliki wewenang pengawasan dan pengaturan untuk memastikan stabilitas lembaga anggota, untuk mencegah bank run, dan untuk mencegah perilaku nekat atau penipuan oleh bank anggota. Bank-bank sentral di sebagian besar negara maju secara institusional independen dari campur tangan politik. Namun, kontrol terbatas oleh badan eksekutif dan legislatif masih ada. Dari penjelasan di atas, sudah jelas dikatakan. Nomor 1.
Uang kertas atau flat money ini sudah pasti diciptakan oleh bank sentral. Akan tetapi, nomor 2, bank sentral juga memiliki hak untuk memonopoli dalam hal ekonomi dunia saat ini. Nomor 3, di sini juga bank sentral juga ahli dalam memberikan pinjaman uang. Jadi, jika ada krisis, seperti terjadi inflasi, negara harus hutang, di dalam hutang ada bunga, di dalam bunga hutang ada ribanya. Terus jika hutang karena krisis pertama belum lunas, ternyata terjadi inflasi lagi, maka negara hutang lagi. Di dalam hutang yang pertama ada bunganya juga, di dalam bunga hutang yang pertama ada ribanya. Terus jika hutang karena krisis pertama dan kedua belum lunas, ternyata terjadi inflasi lagi, maka negara hutang lagi. Sampai kita punya anak cucu pun, negara kita hanya bisa hutang. Belum termasuk jika ada proyek pembangunan dan ternyata itu juga berhutang. Maka dari itu, hutang krisis yang pertama dan kedua belum termasuk bunga hutangnya, akan bertumpuk dengan bunga hutang proyek. Negara mensubsidi rakyatnya pun dengan nambah hutang. Negara mencabut subsidi rakyatnya pun hutangnya terus bertambah. Jadi kesimpulannya dan pertanyaannya, apakah negara itu dibentuk untuk berhutang? Oke, maaf, admin jadi kebablasan. Untuk keterangan selanjutnya, tunggu di video berikutnya. Siapakah pencipta bank sentral? Bank-bank sentral didirikan di banyak negara Eropa selama abad ke-19. Napoleon menciptakan Banque de France pada tahun 1800, dalam upaya meningkatkan pembiayaan perangnya. Di benua Eropa, Bank Prancis tetap menjadi bank sentral paling penting sepanjang abad ke-19. Peran perbankan sentral dimainkan oleh sekelompok kecil rumah perbankan keluarga yang kuat. Dilambangkan oleh House of Rothschild, dengan cabang-cabang di kota-kota besar di seluruh Eropa, serta keluarga Hotingware di Swiss dan keluarga Oppenheim di Jerman. Dari sini sudah dijelaskan singkat. Bank sentral hanya diciptakan oleh segelintir orang dari beberapa keluarga seperti Rothschild, Hotingware dan Oppenheim, yang mana dari abad yang lalu sampai sekarang yang mana hampir mengatur seluruh sistem ekonomi. Bisa jadi bank sentral juga yang mengatur seluruh dunia saat ini. Kenapa kok bisa? Saya kasih contoh. Jika ada rakyat berhutang di bank komersial seperti Bank Nasional Distrik Berflower, dia hutang sejumlah 400 juta rupiah. Jangka waktu 1 tahun. Jadi, dia harus mengembalikan 400 juta rupiah plus bunganya dalam jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi apakah yang akan terjadi jika dia tidak bisa melunasi hutangnya? Oke, simak video berikut ini. Isak tangis keluarga ini pecah saat petugas pengadilan negeri Demak, Jawa Tengah dan tim jurusita mengeluarkan barang-barang milik tergugat Ahmadi. Adapun sejumlah anggota keluarga lain hanya bisa pasrah melihat rumah warisan orang tua mereka dieksekusi. Rumah dan tanah tersebut milik 6 bersaudara ahli waris. Penyitaan dilakukan karena salah satu ahli waris berutang ke bank swasta di Kudus. Menurut kerabat tergugat, eksekusi tanah dan rumah seluas 990 meter persegi itu tidak adil karena masih diproses oleh pengadilan. Selain itu, sisa utang ke bank 250 juta rupiah dari 400 juta rupiah dinilai terlalu kecil dibanding nilai tanah dan bangunan yang mencapai 2 miliar rupiah. Dari sini sudah cukup jelas. Orang berhutang ke bank komersial pasti tidak cuma-cuma. Bank komersial pun menuntut sebuah jaminan, tidak lain rumah kalian, tanah kalian. Kalau Anda berhutang, dan ternyata tidak sanggup membayarnya, maka aset Anda, rumah Anda akan disita, dilelang. Yang lebih parahnya lagi, jika dilelang pada saat proses disita, belum tentu harganya sesuai dengan harga jual rumah dan tanah Anda. Bisa jadi menjadi lebih murah setengahnya. Bisa jadi sepertiganya, bisa jadi seperempatnya dari harga sebenarnya. Jika kita buat kesamaan pada hutang negara, jika negara tidak sanggup membayar hutangnya pada bank sentral, apakah kita sebagai penduduknya akan diusir dari negaranya sendiri? Pasti tidak mungkin. Mari kita berpikir secara logis. Karena negara hutangnya terus bertambah. Bisa jadi, negara menambah hutangnya untuk menutupi hutang masa lalunya. Itu dilakukan terus-menerus sampai sekarang. Ingat, yang tadi itu hanya mungkin. Di sini admin berpesan, hindari berhutang, banyak menabung, dan janganlah terlalu menuruti gaya hidup. Yang terpenting, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya.
Oke, terima kasih telah menonton ini dan tunggu video berikutnya.